kan. Dia mintanya pecah-pecah. Tapi itu percabangan di VM-nya sih, di OVM-nya sih. Jadi kalau ini mati, pindah otomatis pindah. Jadi dia nggak mau pusing. Enggak, itu mungkin nanti kalau udah jalan beneran sih. Iya. Tapi ini udah bagus banget sih Pak Ilham. Ngelihat sampai jadi gitu. Iya, paling tinggal kombinasi aja nanti sama yang register kemarin kan. Ini kan belum ada register Ya ini. sama nambah jam terbang Login. kali ya. Sering explore nih ide-idenya sih. Iya. Udah dasarnya sih udah ada sih. CRUD Ya ini mah sampai dasar-dasar kesimpan dasar. di database-nya ya. Udah. Untuk database-nya nanti bisa download di GitHub ya. Kalau nggak salah pernah buat juga deh. Bentar. Tapi cuma kasih database nanti pakai lumennya nggak ngerti. Repot. Iya, benar sih. Masing-masing sih itu. Hampir sama sih semuanya, cuma bedanya di pas penyimpanan gambar sih yang agak berbeda mungkin tiap-tiap framework. Tapi kalau ada yang mau coba bisa di sini Lumen REST API REST Output ya. REST Output hari ke-4. Nah, ini nih. Bukan. Nah, ini. Salah. Convert itu nanti kalau dia nggak ini juga bisa dikonvert lagi kok. Dia kayak ninggal gitu. Ya, ada yang ditanyain teman-teman? Pak Idon atau Pak Andreo itu yang masih error nanyanya di WhatsApp mulu, di sini kagak nanya-nanya. Terus saya jalan semua, Pak. Jalan. Alhamdulillah. Tinggal belajar database-nya aja ya nanti ya. Baru Iya. ngulang-ngulang aja sih. Yang ngulang sama nanti yang tadi ditunjukin Pak Ilham itu mungkin belajar database-nya juga. Nyimpennya kan kalau cuma sekedar tampil, input. Mungkin nanti bisa explore pakai database yang punya orang gitu Pak, kayak misalnya The Movie DB atau apa gitu, atau database kalau punya database sendiri bisa dimodif aja. Oh. API yang sudah jadi boleh tuh.
Ada lagi teman-teman? Jadi saya juga Cukup. Tinggal Jeffrey nyiapin souvenir untuk Pak Ilham aja nih. Iya. Bicarakan internal, Pak. Oke. Home nih, ngotak-atik ginian. Kalau di kantor pakai Oracle ya Pak ya? Kalau di Bu. Iya, Oracle. Nanti tunggu keputusan Pak Idon lah, ntar Oracle mah. Internal. apa tuh? Apa tuh? Itu di ITI-nya. Sebenarnya IPN untuk yang jadi itu mudah, apa namanya, relatif lebih mudah. Ya, misalnya kayak ada statusnya, misalnya dia 200 atau 400, ya itu ada. terus dapetin itu Pak, apa nanti dapetin apa sih namanya? Kode supplier lah itu. Itu kan dapetin tuh 724 misalnya. Itu kan ditarik drop down tuh. Itu berarti ada API yang jalan juga itu dapetin itu. Nah, sementara nggak usah dulu, Pak. Kalau misalnya sudah ada, misalnya di flat nanti 774 misalnya. Jalan tuh jadi SO-nya muncul, udah selesai itu dulu aja. Nanti kita bisa dia input manual ya, nggak pilih. input manual. Saat ini Oh. input manual aja dulu. Belum sampai misalnya list drop down misalnya muncul, udah gitu munculin customer-nya. Iya, Nggak kalau usah- yang di nggak usah Arpot dulu. kan harusnya kan drop down tuh, yang Arpot drop down. Jadi Hmm. malah gitu. Doang kan yang SL itu. Iya benar. Yang penting sebenarnya masuk ke sana dulu. Masuk apa namanya ke datanya jadi udah muncul itu udah sangat bagus. Nah, dulu. berarti ini bisa Pak diterapkan nanti pakai yang add screen itu loh. Bapak tinggal terapkan aja itu. Add screen, nanti dia tinggal nyesek data ke situ. Tinggal dirubah endpoint-nya kemana, apa yang dimasukin, key-nya apa, nanti value-nya ngambil dari apa yang diinput. Pokoknya tadi entry-annya tadi JSON-nya API-nya jadi udah. Udah bisa Pak. Kalau yang add screen tadi yang sudah jelaskan Pak Ilham itu, sebenarnya udah bisa kita terapkan yang terus mintanya Pak Idon tadi yang mau nambahin data, mau masukin data kan insert data. Nah itu pakai add screen tuh karena ada saya lihat tuh ada supplier, ada segala macam tuh company di insert itu kan. Kalau emang perlu itu drop down, kita harus buat lagi API-nya buat dapetin company list-nya. Tapi kalau sama saat ini masih pengen di input manual ya, tapi takutnya input manual efeknya nanti di error di ke apa ke itunya ke JDE-nya itu loh. Iya. Belum sampai situ. Nanti saya belum juga ekspor untuk yang IP-nya untuk get si drop down-nya itu. Visual Assist-nya itu namanya. Kalau dari sisi JDE itu API Kirain saya langsung misalnya di dalam JDE itu udah ada RCP untuk dapetin misalnya supplier customer gitu, misalnya dapetin customer list-listnya itu API-nya, nah kan ada tuh biasanya sendiri. Itu di Orchestrator ada. Orchestrator enggak? Udah nanti sampai bisa kayak gitu harus udah jalan sih. Tinggal modifikasi desainnya aja. Di add screen tadi itu.
Ya, betul. Untuk yang kemarin Bapak kirim itu yang saya lihat SL-nya itu baru create doang. Belum ada yang buat update buat delete-nya belum ada. Ya. Karena itu berbeda API-nya. Iya, soalnya API-nya juga di GDA juga berbeda untuk update-nya atau misalnya Iya, delete-nya. pasti beda. Nah, takutnya dia pakai metodenya juga bukan metode post, ternyata pakai metode put gitu. Iya, iya. Nah, ini contohnya udah dibuat nih cara pakai metode put, post, udah dibuat sama Pak Ilham. Iya, ya. Udah cukup rasanya sih kalau misalnya kita explore dari sini untuk misalnya POC apa namanya integration. Web-based application. Benar. Itu masalahnya kemarin itu POC itu nggak tahu bahwa kamu tuh bisa mobile. Jadi kita lost di situ kemarin, serius. Jadi pas kita ngomong tentang integration segala macam, saya hanya bisa tunjukin pakai Postman doang. Bahwa API segala macam itu bisa kita provide. Cuma masalahnya dari front end-nya itu nggak ada. Front end dari POS atau dari mobile application yang bisa kita tunjukin nggak ada. Makanya wah kita sayang banget loss di situ. Sementara untuk si kompetitor kita, dia sudah udah pakai yang model udah kayak Tokopedia seperti ini juga gitu loh. Ya. Jadi kita ketinggalan lagi ya. Kita Idon mau dibuat kayak gitu, saya difokuskan ke situ ya saya ready aja. Ya, oke. Takutnya nanti saya disuruh ke situ, terus suruh ngapain lagi, jadi nggak fokus ke situ. Ya, oke. Ini sangat sangat buka wawasan kita lah. Ya. Kalau sama Pak Ilham ini, kalau misalnya tanya-tanya pun nggak apa-apa, beliau ini terbuka. Saya di WhatsApp ditanya, ini nggak paham. Ke saya juga nggak apa-apa ditanya. Kalau di kantor kita ditanya kan. Sabton ke Pak Ilham aja lebih cepat kali. Jadi saya sama Pak Ilham ini, saya kadar tambahan ya teman-teman ya, saya sama Pak Ilham ini berada di grup namanya Meetup. Jadi kita tuh setiap Sabtu itu dulu kita melakukan suatu pertemuan seperti ini. Tapi secara onsite langsung, nggak online seperti ini. Jadi kita mengajarkan dari basic-basicnya banget sampai intermediate. Ini sebenarnya level ini udah masuk intermediate, udah masuk kelas API. Bayar nggak? Enggak, Pak. Kita nggak ada bayar sama sekali. Kita nggak ada bayar sama sekali. Tanya Pak Ilham itu, belum ada bayar. Bahkan kita didonasi sama satu orang. Ya mungkin foundernya Meetup ini yang donasi. Kita cuma mengajarkan ke teman-teman yang belum paham. Nanti kita didonasi misalnya untuk transportasi segala macam makan. Yang Pak, yang di Cilebut Pak aja ya. Yang di Cilebut lokasinya. Oh, Cilembut. Oh, yang Cilebut. Itu. Ya, Cilebut. Cilebut. Si Yunus cerita itu ya. Jadi, sorry, motong bentar. Sebenarnya proyek ini udah kita buat dulu sama Pak Ilham. Makanya saya minta tolong Pak Ilham. Pak Ilham, tolong dijelaskan dari awal teman-teman cara CRUD gimana, sama pakai API. Itu sebenarnya kita udah buat, proyeknya udah lama. Cuma kita mengulang ke teman-teman yang belum pernah gitu. Kalau proyek-proyek kita udah banyak kita buat. Nggak hanya ini aja, Resto Opoku itu salah satu saya yang buat sendiri. Terus yang untuk yang Restopot ini sebelum ke API itu SQLite saya yang buat sendiri. Nah. Cuma untuk penjelasan itu biasanya Pak Ilham yang jelasin karena beliau lebih sering menjelaskan ke orang. Oke, Pak. Very appreciate your effort. Kita kerja bareng lah gitu. Jadi saling berbagi kalau misalnya waktu kerjaan satu proyek kita bareng-bareng ngerjain bagian ini, bagian ono. Jadi kita ekspornya ke GitHub. Ke GitHub-nya itu nanti kita fokus semua.
Nanti kalau teman-teman mau pengen onsite, misalnya udah corona ini udah kelar, hal yang belum pernah teman-teman mau ikutin, ntar kita buka-buka lagi di daerah mana, mungkin bisa di Depok atau di Jakarta. Nanti ya tunggu infoannya aja. Cakung lah. Noted. Iya Pak, pengennya Karena sih nggak ada begitu tempat kita. ya kemarin kan di Cilebut karena nggak ada tempat ya Jep ya. Iya, Nggak ada tempatnya tempat kita buat ngumpul orangnya. Cilebut tuh kayak tempat kopi gitu. Jadi enak sambil ngopi, sambil makan. Tempat belajarnya waktunya enak. Tempat aja Jep enak Jep. Dekat dari gua. Pohon mangga gue baru mati satu nih. Ya. Nanti kalau mau lihat proyek-proyeknya Pak Ilham bisa ke GitHub-nya. Ke GitHub saya juga ada kok. Cari aja GitHub JP Karel atau GitHub Ilham Maulana ya. Flutter.id ya Pak ya Ilham. GitHub-nya. Pak Ilham ini jam terbangnya udah banyak dia. Dia udah banyak bikin aplikasi. Ya udah katam banget itu. GitHub ini semacam repository gitu ya? Iya Pak. Jadi misalnya kita bikin Visual Studio tuh. Cara gampangnya sih enggak. Kalau Bapak punya GitHub, ntar kapan-kapan saya ajarin dah kalau di kantor atau di mana gitu. Kita ajarin cara ngekspor ke GitHub-nya gimana. Gampang kok. Dari Visual Studio Code langsung. Tinggal ngekspor gitu. Visual Studio Code langsung. Iya, tapi Bapak harus punya GitHub dulu, create account dulu GitHub baru. Nulisnya gimana sih? Give out. GitHub. Pak Maulana mute tuh. Coba diajarin Pak, mumpung masih ini Pak. Cara buat pertama gitu. Wah, boleh juga sih. Nah, jadi teman-teman punya repositorinya gitu kan. Enak kan? Harus dibuat akun dulu Pak, GitHub dulu. Kalau belum pernah buat, harus create dulu. Nanti di GitHub tuh diajarin cara kita komitnya gimana, cara nge-push ke GitHub kita tuh gimana. Cuma dijalankan di Visual Studio Code. Masuk, Mas. Masuk. Itu kenapa lehernya kepotong gitu, Mas? Pak. Halo. Ya. Mau ngajarin GitHub tadi. GitHub. Mau nyari GitHub. Oke. Boleh Mas Jeffrey, Saya ajarin dong. Oh, Mas Jeffrey coba ya. aja deh. Yo, Jeff. Coba ya. Lu yang share lah. Saya ajarin nih cara buat GitHub. Oke. Pertama, teman-teman udah lihat screen saya? Yuk. Oke. Masuk ke github.com. Oke. Ya. Ini saya kebetulan udah pernah login, jadi teman harus buat baru dulu. Kira-kira buat baru. Saya udah punya, mungkin ya saya nggak berkasih. Udah buat dulu ya, pertama ya. Nah, kayak gini, kira-kira tampilnya begini. Di sign up dulu, dibuat dulu baru.
Sangat. Namanya daftar. Sudah daftar semua. Nah, Misalnya Jojo. Bikin password masing-masing. Ya. Oh, password. Oh, nggak boleh. Harus ada huruf gede, huruf kecil. Udah semua kayak gini kira-kira. verify-nya tadi gua klik kok malah jadi ini ya. Coba deh. Ini nggak usah dicentang ya. Nggak Kayak usah gini harusnya. sign up. Coba gua ulang deh. Ayo, 10 menit lagi nih kita waktunya. Oh. Select pen. Verify account. Terus Ya. ya. Kira-kira gini nih. Kelihatan kan? Yuk. Nah, next slide. Ya. Ini baru. Wah, ya seperti gini sekarang. Oh, harus. Iya. Ini dulu saya nggak begini nih. Ini kayaknya baru. Tuh. Terus free aja. Ya. Kayak gini ya. Hasilnya kira-kira gini. Coba. Request. Terus tambah new repository. Kita dulu. Ya, verifikasi, sepertinya address. Oke. Udah, tadi udah ngeliat? Ya. Udah, create tambahin ini, tambah plus. Yang ada plus di kanan nih. New repository gitu. New repository. Kalau yang lain pada Pak izin mau meeting nggak apa-apa Pak, tinggal Pak. Oke. Ya, ini buat udah di repository-nya. Ini yang nyoba siapa aja sih? Pak Jaja, siapa lagi ya? Ada nyoba lagi nggak selain Pak Jaja? Gua. Oh Yunus, terus siapa lagi? Udah, kedua orang.
Idon. Oh Pak Idon, oh kirain Bapak mau meeting Pak. Apa tulisnya, Jeff? Samain aja sama projectnya, Restore Food. Atau namanya beda juga nggak apa-apa. Atau enggak gini, Restore Food underscore repo. Saya sih biasanya gini, Restore underscore API. Underscore Lumen. Ingat, saya pakai Lumen. Samain aja dah, Resto Food. Food for API. Resto Food. Pakai S nggak sih tadi, lupa Pak. Nggak dingin Pak kalau nggak pakai. Terus description. Ya. Nah, description terserah. Tujuannya ini apa sih, kayak masih keterangan gitu Pak. Ya oke. Resto. Atau enggak hasil belajar kan Pak. Nah, apa ini Nah, Pilih private. Ini masih berapa menit sih? jangan pilihnya private public kalau bisa daftar orang semua. Oke. Kalau private berarti tertentu, jadi Bapak daftarin email siapa yang bisa. Oh. Public aja pilih. Terus create aja ya? Ya, create repository. Oh. Ya, nah ini dikasih tahu nih caranya nih. Ketikkan ini or new repository nih yang saya blok ini. Ini cara-caranya ntar nih. Kalau nge-pushnya pakai gini. Tapi saya biasanya cuma satuin aja nih. Satu begini aja nih. Saya jalankan. Bikinnya di mana tuh? Caranya, kan udah nih. Ini copy dulu dari Eko sampai MD. Copy. Ya, masuk ke Visual Studio Code-nya. Tadi project kita. Oh, bentar. Yang di copy dari Eko sampai MD. oh, .md. Sebentar. Lu copy yang mana? Itu sampai .md. Hmm. Ini klik kanan, copy. Terus? Ya, masuk ke Visual Studio Code-nya. Tadi yang kita project kita mana tadi? Ya, Oke. pilih yang ini, source control. Jadi, nah, tapi ke terminal dulu kita. Terminal. Udah ke terminal. Terminal mana? Ini, terminal di bawah nih. Ini yang saya ketik-ketik ini nih. Oh, oke. Nah, kan. Nah, paste yang tadi tuh. Klik kanan mau fokus paste deh. Udah, kayak gini kira-kira. Oh, harus di ini, di apa? Paste. Di source control nih. Iya, Ya. di terminal nih, terminal. Hah? Tadi kan udah ngopi. Ini kan blank nih. New terminal deh, gampang. Oh, ya. Ya, Terus new itu terminal. posisinya harus di situ ya? Iya, terus klik kanan. Nah, Nah, itu muncul tuh. Nah, udah, kayak gini. ya. Enter. Ya. Udah. Udah. Oke, balik lagi ke GitHub-nya lagi. Oke.
Copy lagi yang sekarang ini ya dari git init, pakai git init. Oke, copy. Ctrl C. Copy. Barulah lagi ke special code lagi. Paste lagi. Nih, Enter. enter. Nah, tuh sebelah kiri kita langsung berubah kan? Oh, Nah, ini ada tulisan ini paspek gini. Ini yang tanda U nih, berarti ini lagi diupdate tracket nih. Yang mau dikirim. Ya, loh, kalau nggak berubah? harusnya berubah. Bapak waktu itu ada install Git nggak? Waktu yang dari saya kasih itu ada install Git nggak? Oh, periksanya di mana? Git. Di itu ya, extension. Iya. Enggak, waktu itu kan ada install suruh Git tuh yang di drive misalnya tuh. Oh, enggak sih. Gua cuma install itu Oh, yang harus diinstal, Pak. Git ya. Oh, Git. extension kan? Nah. Git. Yang Google Drive yang saya kasih kan ada Git tuh. Itu harus diinstal. Git, pilih apa? Yang di Google Drive saya itu kan ada tuh yang sharean saya. Lupa lagi. Oke. Kalau install terus, oke lu jalan terus deh, nggak apa-apa Cak. Ntar gua cari. Itu harus diinstal terus